Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wid Febriansyah dari kelas S1 TE 06A dengan NIM 22111070031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi penting dalam manajemen proyek, yaitu kurva S. Mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang kebanyakan udah tahu lah ya, apa itu kurva S. Jadi, kurva S bukan sekedar grafik biasa, melainkan sebagai alat visual yang sangat berguna untuk memantau kemajuan proyek secara menyeluruh, baik dari sisi waktu, nanti dari sisi biaya, maupun dari sisi volume pekerjaan, seperti itu. Dengan kurva ini, kita bisa dengan mudah melihat apakah proyek ini sesuai dengan rencana awal atau mengalami keterlambatan atau bahkan lebih cepat dari rencana atau jadwal yang sudah kita rancang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama mulai dari pengertian kurva S, lalu ada bentuk grafiknya, hingga nanti bagaimana penggunaannya dalam perencanaan dan evaluasi proyek, yang nanti kita rangkum dalam contoh soal, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian dari kurva S atau S-curve. Dalam mata kuliah manajemen proyek, kurva S ini adalah grafik yang menggambarkan perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Biasanya digunakan untuk memantau kemajuan pekerjaan atau penggunaan sumber daya, mulai dari sumber daya biaya, tenaga, maupun waktu, seperti itu. Nah, di sini ada contoh grafik dari kurva S ya, dimana kalau teman-teman tanya kenapa sih grafik ini disebut dengan kurva S, nah ini simpel aja karena bentuk dari grafiknya itu mirip seperti huruf S. Di awal proyek biasanya progresnya masih landai seperti itu, seperti yang ada di slide. Sini masih landai. Selanjutnya, karena kita masih di tahap perencanaan dan ataupun persiapan, sehingga bentuk grafiknya masih landai. Lalu ketika masuk ke fase eksekusi, di situ biasanya pekerjaan mulai ngebut. Jadi grafiknya naik signifikan atau naik cepat seperti itu. Nah, mulai dari titik sini ke titik sini, ini adalah fase eksekusi, sehingga ada kenaikan yang cukup signifikan dari grafik ini seperti itu. Nah, pas udah mau selesai atau di penghujung perencanaan, grafiknya mulai melandai lagi karena tinggal tahap akhir ataupun finishing. Nah, seperti di slide ini, ketika udah di ujung, pasti si grafik akan melandai. Terus kalau kita lihat dari grafiknya, ada dua sumbu nih. Yang pertama sumbu X, sumbu vertikal. Nah, itu sebagai waktu, sebagai penanda waktu, bisa dalam bentuk mingguan, bulanan, atau tergantung durasi si proyek itu sendiri. Lalu untuk sumbu Y, yakni sumbu horizontal, itu menunjukkan ukuran kemajuan suatu proyek. Misalnya, seberapa persen proyeknya udah selesai, berapa biaya yang udah dipakai, ataupun volume pekerjaan yang udah dikerjakan. Jadi grafik ini kita bisa lihat dengan jelas, oh proyek ini sekarang udah sampai mana nih? Atau masih sesuai rencana nggak sih? Itu ya. Nah, di sini ada contoh grafik asli dari suatu proyek. Mohon maaf kalau gambarnya sedikit buram. Nah, di sini untuk proses awal pasti si grafik akan melandai hingga 4-5 pertemuan, itu tergantung dari perhitungannya nanti ada perhitungannya sendiri. Lalu ketika sudah mulai fase eksekusi, pasti si grafik akan naik secara signifikan ke atas, nanti akan melandai kembali.
Nah, biar nggak cuma teori, sekarang kita coba lihat langsung contoh soal mengenai kurva S, supaya kita bisa lebih ngerti gimana sih caranya bacanya, dan gimana kita bisa tahu apakah proyek itu lagi on track atau justru mulai meleset dari rencana. Ini ada contoh soalnya, yakni kan bar chart berdasarkan early start time dan early finish time dari network planning tersebut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan ada aktivitas, ada deskripsi pekerjaan, lalu ada predecessor atau pekerjaan yang harus didahulukan, lalu ada durasi waktu pengerjaan, lalu ada biaya dari setiap aktivitasnya. Oke, yang pertama atau aktivitas yang pertama adalah review RVP yang kodenya adalah A. Ini nggak punya ketergantungan alias bisa langsung dikerjakan dari awal dengan durasi waktu 1 minggu dengan biaya pengerjaan yakni 5 juta. Setelah itu ada aktivitas B, yaitu analisis komunitas yang baru bisa dikerjakan setelah aktivitas A selesai dengan durasi pengerjaan yakni 2 minggu dengan biaya pengerjaan yakni 10 juta. Lanjut ke aktivitas C dan D, keduanya punya ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yakni untuk aktivitas C itu tergantung dari aktivitas B, lalu untuk aktivitas D itu tergantung dari aktivitas A. Nah, masing-masing berdurasi 2 minggu dengan biaya pengerjaan yakni 10 juta. Begitu juga seterusnya sampai terakhir review oleh tim hukum dan pemilik yang baru bisa dilakukan setelah integrasi desain selesai atau aktivitas F selesai dengan durasi pengerjaan yakni 1 minggu dengan biaya pengerjaan 5 juta. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi, kita menggunakan yang namanya metode CPM atau Critical Path Method. Nah, di mana kita bikin dulu untuk jaringan atau network CPM-nya. Di sini ada aktivitas A, yang mana kita lihat pada soal itu tidak memiliki ketergantungan atau dengan predecessor strip atau kosong ya. Jadi untuk aktivitas A kita taruh paling depan. Selanjutnya untuk aktivitas B, karena memiliki ketergantungan dengan aktivitas A, atau bisa dibilangnya tuh aktivitas B dapat dikerjakan setelah aktivitas A selesai. Lalu, nah, sama dengan aktivitas D dan C dan seterusnya, sehingga kita ketemu bahwa network CPM dari tabel tersebut kita ketemu hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan mencari nilai EF dengan cara EF itu sama dengan durasi ditambah ES, di mana untuk aktivitas A kita kasih nilai ES-nya yakni 0. Sehingga untuk aktivitas A nilai EF-nya adalah 1 ditambah 0, sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga 1 ini akan disalurkan ke aktivitas B dan D. Dengan cara yang sama, nanti nilai EF dari setiap blok akan ketemu. Seperti itu. Untuk blok F, tabel F atau aktivitas F ini kan ada dua jalur yang masuk ke blok F. Karena ini perhitungannya maju, sehingga kita pilih nilai EF yang paling besar, seperti itu. Nah, di sini ada blok E dan D yang menuju ke F, yang mana untuk nilai ES di blok E itu 7 dan blok D itu 3, sehingga yang kita pilih adalah otomatis yang paling gede, ini 7. Untuk seterusnya sama, sehingga untuk setiap blok nilai EF-nya udah ketemu. Next. Nah, selanjutnya kita mencari nilai LS, mengurangkan LF dengan durasi, sehingga untuk setiap blok, setiap aktivitas
dapat kita ketahui nilai LS-nya. Next, selanjutnya kita mencari nilai slack. Nah, untuk nilai slack rumusnya adalah LS dikurangi ES. Untuk blok A, 0 dikurangi 0 pasti hasilnya 0, lalu ada 1 dikurangi 1 sama dengan 0, selanjutnya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu dilakukan ke semua blok sehingga ketemu untuk nilai slack dari setiap bloknya. Nah, di sini ketika kita udah mendapatkan semua nilainya, nah ini tadi kita jadikan sebagai jalur kritis sehingga kita ketemu bahwa jalur kritis dari persoalan ini adalah 10 minggu, yakni penjumlahan antara durasi waktu dari setiap aktivitas yang memiliki nilai slack 0. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan jalur kritisnya, maka kita lanjut untuk mencari bobot dari setiap aktivitas. Untuk rumusnya, untuk mencari bobot itu adalah cost atau harga pekerjaan dibagi dengan total harga pekerjaan dikali dengan 100%. Contoh di sini untuk aktivitas A memiliki biaya pengerjaan yakni 5 juta. Dibagi dengan total semuanya itu 60 juta. Nanti 5 juta dibagi 60 juta dikali 100% sehingga ketemu untuk aktivitas A memiliki bobot sebesar 83,33%. Sama dilakukan untuk aktivitas B dengan rumus yang sama untuk C, D, hingga seterusnya. Ketika udah ketemu, kita lanjut untuk plotkan si bobot tersebut ke dalam deretan angka atau deretan minggu. Di sini ada 10 minggu. 10 minggu ini kita dapat dari jalur kritis yang sudah kita hitung tadi. Ini 10 minggu kan penyelesaiannya. Nah, nanti setiap aktivitas ini akan dibagi ke 10 ini sesuai dengan durasi atau waktu pengerjaannya. Untuk rumusnya adalah bobot dikurangi durasi. Ini untuk durasi aktivitas A itu adalah 1 minggu, sehingga otomatis untuk aktivitas A kita akan kerjakan di minggu pertama. Selanjutnya untuk aktivitas B, karena di sini ada durasi 2 minggu, yang mana terintegrasi dengan atau terikat dengan aktivitas A, atau aktivitas A terlebih dulu diselesaikan baru aktivitas B. Sehingga kita lanjut untuk aktivitas B itu ditaruh di minggu kedua sampai ke minggu ketiga dengan rumus 16 atau bobot dibagi dengan durasi waktu, yakni ketemu 8,33% setiap minggunya. Sama untuk yang C juga sama, sampai dengan aktivitas G yang terakhir, yakni memiliki durasi waktu pengerjaan 1 minggu. Untuk terintegrasinya yakni dengan atau terikat dengan aktivitas F, sehingga untuk aktivitas G dikerjakan di minggu ke-10 atau minggu terakhir. Oke, selanjutnya kita mencari untuk progres rencana dan total akumulasi. Nah, untuk rumus mencari progres rencana itu adalah penjumlahan di setiap kolom per minggunya. Untuk minggu pertama kita jumlahkan, lalu minggu kedua juga sama, minggu ketiga sampai dengan minggu 10. Selanjutnya untuk total akumulasi kita jumlahkan secara bergantian. Yang ini untuk kolom pertama itu kita ambil dari total progres rencana minggu pertama, sehingga untuk total akumulasi minggu pertama itu 8,33. Selanjutnya untuk minggu kedua 8,33 ini kita jumlahkan dengan progres rencana minggu kedua, yakni 8,33, sehingga ketemu untuk total akumulasi minggu kedua adalah 16,7. Sama selanjutnya untuk minggu ketiga ketemu 25,
Untuk minggu keempat 33, selanjutnya untuk seterusnya sama. Nah, sehingga kita ketemu untuk progres rencana dan total akumulasi. Nah, nantinya progres rencana dan total akumulasi ini akan kita gunakan untuk membuat kurva S. Untuk toolsnya saya sendiri pribadi menggunakan Microsoft Excel yang lumayan user friendly dan mudah digunakan. Jadi pembahasan kita mengenai materi kurva S, mulai dari pengertian, bentuk grafik, sampai dengan contoh soal dan bagaimana cara membaca dari kurva S. Intinya kurva S ini sangat penting dalam manajemen proyek karena bisa membantu kita melihat apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana atau melenceng dari rencana, seperti itu. Baik dari segi waktu maupun biaya, dengan kurva ini kita bisa cepat ambil keputusan kalau ada keterlambatan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan suatu proyek. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat, khususnya buat kita yang bakal banyak terlibat di dunia industri nantinya, di dunia proyek, baik di bidang teknik maupun manajemen. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tulis saja di kolom komentar. Saya dengan senang hati siap menjawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.